Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang Kak. Gimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya cukup semangat ya dan bahagia tentu saja. Ya baik Bapak. Mohon izin Bapak sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Insya Allah bersedia sih. Dan apakah tidak keberatan ketika selama wawancara Bapak di rekam dan juga melalui video? Ya, tidak. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ganggu aktivitas Bapak sehari-hari di sekolah ini. Saya di sini ingin mencari informasi mengenai tentang MPS, permasalahan-permasalahan MPS di sini, dan juga ingin cari-cari solusinya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang menghambat implementasi manajemen berbasis sekolah, khususnya di sekolah SDN kami ini? Ya, pertanyaan hambat apa yang menghambat terkait dengan manajemen berbasis sekolah ini yang selama ini saya rasakan. Yang pertama itu yang paling utama mungkin bahwasanya setelah adanya BOS itu, munculnya MPS itu karena adanya BOS, bantuan operasional sekolah, yang sekarang kita kenal dengan bantuan operasional satuan pendidikan BOSP. Jadi dengan adanya BOSP itu untuk wilayah kita, mungkin kalau sekolah di pedesaan ini itu orang tua itu berpikirannya itu bahwa sekolah itu gratis, itu semuanya. Itu yang salah tafsir dari orang tua bahwa sekolah itu gratis, dalam hal karena kutip itu gratis itu mungkin karena ada BOSP, sehingga orang tua itu penafsirannya itu bahwa dalam hal di sekolah itu tidak ada biaya-biaya lain lagi dan kita sepenuhnya berpangku tangan pada dalam sekolah. Itu mungkin yang pemahaman yang keliru yang menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya MBS. Sebetulnya bukan berarti dengan adanya BOSP itu sekolah tidak berhak gitu ya, mempunyai hak untuk mungkin kalau semacam fotokopi yang bersifat pribadi itu tidak bisa ditanggulangi dari semuanya dari sekolah gitu. Karena keterbatasan anggaran juga kan, kalau kita itu mungkin kalau untuk di Kabupaten Bandung Barat itu satu siswa sekitar 950.000 untuk 1 tahun gitu. Kalau kita akumulasikan operasional, itu salah satu hal yang tentu saja menurut saya itu akan menghambat. Kenapa? Karena dengan mindset pola pikir masyarakat, orang tua siswa dikaitkan dengan sudah ada BOS ini, bahkan kepedulian terhadap sekolah juga sudah tidak ada. Sedangkan dalam MPS itu kita tidak bisa hanya sekolah saja, dibutuhkan peran dari orang tua, dari komite itu sangat menunjang gitu. Karena dalam MPS di banyak aset yang harus kita manfaatkan. Yang pertama itu mungkin. Yang kedua kaitan dengan tenaga pendidik, mungkin saat ini saya rasa rasio dengan siswa yang belajar itu cukup jauh, cukup kurang. Bahkan kalau kita menghitung secara jumlah rasio ASN di sekolah kita itu masih ada ketimpangan ya. Karena kan standar dalam MBS itu pengelolaan kelas itu minimal 28, maksimal 32 siswa satu kelas untuk guru kelas itu. Tapi kenyataannya di kita itu kadang ada guru mapel yang memegang kelas, sehingga dia kalau secara rasio itu kekurangan guru, penyebaran guru itu untuk di daerah cukup rumit ya. Dan untuk pengangkatannya juga kita agak sulit sekarang ini. Kalau kita menghitung guru yang pensiun tahun ini dengan pengangkatan tahun ini cukup jauh. Bahkan untuk menutup guru yang pensiunnya aja itu belum tertutup. Nah, itu salah satu kendala juga dalam penghambat MPS. Kenapa? Aktor utama dalam MPS mungkin di sana yaitu pendidik itu. Kalau rasio pendidiknya tidak kurang tepat, kurang pas, akan selalu menghambat seperti itu terhadap MPS yang kita jalankan. Yang ketiga
ketiga juga itu kaitan dengan fasilitas, tentu saja. Jadi ada apa namanya ya, semacam bantuan itu kadang-kadang terpusat di salah satu sekolah. Mungkin walau alam itu kejadiannya seperti apa faktornya, tapi yang pasti pemerataan fasilitas sekolah itu masih belum merata, dan ini akan mengganggu juga terhadap MBS tiap-tiap sekolah. Karena di sekolah A yang fasilitasnya lengkap dengan sekolah B yang fasilitasnya kita anggap kurang, itu MBS-nya, manajemennya juga akan sangat berpengaruh. Jadi itu ya salah satu yang ketiga, fasilitas yang tidak merata. Dan yang keempat, faktor tadi masih terkait dengan yang pertama, munculnya persepsi bahwa sekolah gratis seutuhnya itu salah satunya adalah faktor ekonomi dan faktor sosial orang tua siswa. Yang mungkin secara pendapatan kurang maksimal, sehingga kepedulian terhadap sekolahnya juga dalam hal mungkin semacam dana anggaran atau sumbangsi iuran itu mungkin bisa dikatakan ini adalah itu mungkin yang jadi salah satu beberapa menurut saya yang menghambat jalannya manajemen berbasis sekolah di sekolah. Oh iya, baik, mungkin terima kasih. Mungkin di sini juga ya tadi sudah dijelaskan bahwa sedikit namanya hambatan apa ya? Hambatan adanya BSP itu kebebasan bahwa anggaran itu sangat terbatas di satuan pendidikan. Terus penyebaran guru di daerah itu yang tidak merata itu menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan untuk menjadi PR besar juga ya Pak ya. Dan juga fasilitas dan bantuan yang tidak merata khususnya di daerah ya Pak ya. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua mungkin yang ingin saya sekolah dan usaha dalam rangka melalui MBS untuk meningkatkan mutu di satuan pendidikan khususnya di sekolah SD Citarum. Dikaitkan dengan upaya atau solusi yang menjadi hambatan tersebut, saya pikir karena manajemen berbasis sekolah itu tidak hanya dilakukan pihak sekolah, jadi harus pandai-pandainya kita memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sekitar kita itu mungkin dari hal keberadaan komite sekolah harus juga memberikan sumbangsinya berupa ide atau menggerakkan anggota masyarakat atau orang tua yang bahu-membahu mendukung, dan alhamdulillah secara perlahan perhatian meskipun dalam hal tidak berkenaan dengan keuangan, tapi secara tenaga sekolah kita sudah terbantu ya. Kemarin dalam hal akreditasi alhamdulillah kita sudah bisa memberdayakan orang tua siswa dalam hal mempersiapkan baik sarpras maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Itu salah satu aset yang harus kita kembangkan, pemberdayaan komite dan orang tua siswa. Aset lain yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita itu, kebetulan kita dekat dengan kantor desa ya. Nah, kita bisa berkolaborasi juga bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada di desa. Salah satunya itu yang bisa kita manfaatkan mungkin alat musik dengung yang dimiliki desa bisa kita manfaatkan nanti suatu hari kita gunakan untuk daya dukung kemajuan pendidikan Indonesia di SD Negeri Citarum ini melalui manajemen berbasis sekolah tersebut. Nah, selain itu fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah kita cukup memadai, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar. Salah satunya pasar desa Citarum yang selalu ramai di hari Sabtu dan Selasa, itu bisa kita jadikan sebuah sarana prasarana mengenalkan pada anak bagaimana pembelajaran dalam hal jual beli ataupun matematika yang lainnya. Lapangan juga bisa kita manfaatkan, lapangan desa Citarum. Salah satu alat olahraga atau media olahraga yang bisa kita manfaatkan dengan bekerja sama dengan pihak desa. Kita juga terlokasi itu cukup dekat dengan puskesmas ya. Salah satu hal keunggulan kita
kita bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam hal mungkin pengembangan UKS yang bisa kita kembangkan dalam MBS tersebut. Bisa kita mendatangkan satu pendamping untuk pembentukan dokter kecil dan memantau kesehatan siswa-siswa kita. Nah, masih banyak ya sarpas-sarpas yang bisa kita gunakan, aset-aset, dan aset-aset itu tidak berbentuk harus barang, bisa kita memanfaatkan juga aset dalam budaya agama, di mana kita ini dikelilingi dengan pondok-pondok pesantren yang notabene cukup santrinya cukup banyak ya, ada di Citolo dan ada di belakang, dan termasuk aset paling kuat itu bapak komite kita sebagai sebagai tokoh agama, bahkan sebagai ustaznya ya dalam ini. Itu salah satu upaya kita dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan ke siswa, terutama hasil belajar siswa melalui manajemen berbasis sekolah dengan cara memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, intern dan aset sekitar sekolah yang bisa kita manfaatkan dalam hal pendukungan pendidikan yang ada di SD Negeri Citalo. Saya menggarisbesarnya itu karena dalam MBS itu sekolah perlu dukungan ya, dukungan dari komite, dari pengawas, dari beberapa pihak termasuk orang tua, dan saya sebut semuanya itu adalah aset berharga bagi sekolah dalam upaya meningkatkan pendidikan di SD Negeri Citalo. Oh, baik, jadi MBS itu tidak dilakukan hanya di sekolah ya Pak ya, tapi keberadaan komite dan juga orang tua itu bisa memberikan sumbangsi juga ya buat sekolah, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nah terus bahwasanya di desa Citalo ini juga tadi bisa dimanfaatkan seperti fasilitas di desa dan juga ada lapangan juga, terus sasprasnya ya Pak ya bisa dimanfaatkan betul-betul. Terus aset itu tidak berbentuk barang juga ya ternyata ya, tetapi seperti ya aset budaya, sosial juga, ya agama, ya lingkungan itu bisa masuk juga ya Pak menjadi bahan solusi. Mungkin terima kasih ya Bapak atas waktu dan juga kesempatannya yang baik ini. Bapak telah bersedia untuk saya wawancara dalam kesempatan yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.